Bayangkan kamu tinggal di sebuah kota, lalu ketika kamu menyeberang jalan, kamu sudah berada di negara lain. Kedengarannya seperti film fiksi, ya. Tapi kenyataannya, kota seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Kota-kota ini tidak hanya terletak di satu negara, melainkan secara geografis atau administratif berada di dua negara berbeda. Beberapa di antaranya bahkan terbagi dengan garis batas yang membelah rumah dan kafe. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video ini, akan membawa kamu menjelajahi 7 kota paling aneh, sekaligus menarik di dunia, di mana batas negara bukan cuma sekadar garis imajiner, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siap untuk petualangan geografis yang memutar otak? Yuk, kita mulai perjalanan ke kota-kota yang membuat petugas imigrasi geleng kepala. Nomor 7. Buffalo dan Niagara on the Lake. Di posisi ke-7, Buffalo dan Niagara on the Lake adalah dua kota yang terletak di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Dipisahkan oleh Sungai Niagara dan terhubung melalui jembatan internasional, kedua kota ini dikenal karena kedekatannya dalam sektor pariwisata, khususnya karena keindahan air terjun Niagara yang memukau dunia. Wisatawan yang mengunjungi satu sisi seringkali melanjutkan perjalanan ke sisi lainnya untuk merasakan pengalaman lintas negara dalam satu hari. Selain keindahan alam, hubungan sosial dan ekonomi antara dua kota ini juga cukup erat. Pertukaran pelajar, kerjasama budaya, dan proyek lingkungan lintas batas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski sempat terkendala akibat pembatasan pandemi beberapa tahun lalu, kini hubungan keduanya kembali menguat dan menjadi simbol harmonisasi lintas negara di kawasan Amerika Utara. Nomor 6, Ciudad Juárez dan El Paso. Di posisi ke-6, Ciudad Juárez di Meksiko dan El Paso di Amerika Serikat dipisahkan oleh sungai Rio Grande dan pagar perbatasan. Meski berada di dua negara dengan perbedaan besar dalam ekonomi, sistem hukum, dan budaya, kedua kota ini memiliki hubungan erat. Banyak warga yang bekerja di satu sisi dan tinggal di sisi lain. Bahkan, ada keluarga yang tinggal terpisah oleh batas negara, namun tetap saling terhubung setiap hari. Sayangnya, hubungan antar dua kota ini juga diwarnai tantangan. Ketegangan soal imigrasi, keamanan, dan perdagangan sering menjadi isu panas. Namun begitu, kerjasama lintas batas tetap berjalan, terutama dalam bidang transportasi, pendidikan, dan bisnis. Ciudad Juárez dan El Paso adalah cermin dari bagaimana dua dunia yang berbeda bisa saling bergantung dan hidup berdampingan, meskipun dibatasi pagar tinggi. Nomor 5. Istanbul. Di posisi ke-5, berbeda dari kota-kota lain yang terbagi antara dua negara, Istanbul terbagi antara dua benua, Eropa dan Asia. Kota ini adalah satu-satunya kota besar di dunia yang berada di dua benua sekaligus. Dipisahkan oleh Selat Bosphorus, bagian barat Istanbul terletak di Eropa, sementara bagian timurnya berada di Asia. Ini membuat Istanbul menjadi persimpangan budaya, sejarah, dan perdagangan selama ribuan tahun. Perjalanan dari satu benua ke benua lainnya di Istanbul bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit, baik melalui jembatan Bosphorus, terowongan Marmaray bawah tanah, maupun kapal feri. Pengaruh budaya timur dan barat berpadu dalam kehidupan sehari-hari, arsitektur, hingga kuliner. Istanbul bukan hanya kota yang indah dan bersejarah, tetapi juga simbol keberagaman dan penyatuan dunia timur dan barat dalam satu ruang hidup yang harmonis. Nomor 4, Cieszyn dan Cheskitesyn. Di posisi keempat, Cieszyn dan Cheskitesyn dulunya merupakan satu kota bernama Tasker. Namun setelah Perang Dunia Pertama dan keruntuhan Kekaisaran Austro-Hungaria, kota ini dipisah menjadi dua bagian oleh Sungai Olza. Bagian barat menjadi Cheskitesyn di Republik Ceko, sedangkan bagian timur menjadi Cieszyn di Polandia. Meskipun terbagi secara administratif,
dua kota ini masih memiliki ikatan budaya dan sejarah yang sangat kuat. Warga di kedua sisi perbatasan sering melintasi sungai untuk berbelanja, bekerja, atau sekadar mengunjungi teman dan keluarga. Pasar mingguan dan festival budaya sering diadakan bersama, menunjukkan bahwa semangat komunitas masih tetap utuh meskipun dipisah oleh batas negara. Perbatasan ini dulunya dijaga ketat, namun sejak kedua negara bergabung dalam Schengen, kini tidak ada lagi pos pemeriksaan, membuat kota ini menjadi simbol persatuan Eropa. Nomor 3, Nikosia. Di posisi ketiga, Nikosia adalah ibu kota Siprus dan satu-satunya ibu kota di dunia yang terbagi menjadi dua negara. Kota ini terbagi menjadi bagian selatan yang dikuasai Republik Siprus dan bagian utara yang dikendalikan oleh Republik Turki Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki. Garis hijau yang dibentangkan oleh PBB memisahkan kedua wilayah ini sejak tahun 1974, dan sampai hari ini masih ada pos penjagaan di tengah kota. Perbedaan budaya, agama, dan politik sangat terasa di dua sisi kota ini. Namun, warga dari kedua belah pihak kini mulai saling terbuka. Beberapa jalur lintas zona telah dibuka kembali, dan masyarakat mulai bekerja sama dalam proyek seni, budaya, hingga pelestarian bangunan bersejarah. Nikosia menjadi contoh nyata bagaimana konflik berkepanjangan bisa mengubah wajah kota. Namun harapan akan perdamaian tetap tumbuh di antara masyarakatnya. Nomor 2, Kerkrade dan Herzogenrath. Di posisi kedua, Kerkrade dan Herzogenrath adalah dua kota yang dulunya satu, namun kini terbagi oleh perbatasan antara Belanda dan Jerman. Perbatasan ini membelah jalan utama bernama Nieuwstraat bahasa Belanda atau Nieuwstra bahasa Jerman, sehingga sisi kiri jalan berada di Belanda dan sisi kanan berada di Jerman. Meski terdengar membingungkan, warga kota ini sudah terbiasa hidup berdampingan lintas negara dengan aturan dan kebiasaan masing-masing. Kedekatan budaya dan sejarah kota ini sangat kuat. Banyak warga memiliki keluarga di kedua sisi perbatasan, dan sebagian besar dari mereka fasih dalam bahasa Belanda dan Jerman. Bahkan ada inisiatif bersama antara pemerintah lokal, Belanda dan Jerman, untuk mengelola layanan publik seperti pemadam kebakaran dan transportasi lintas batas. Ini menunjukkan bahwa perbatasan bukanlah halangan jika masyarakat saling menghormati dan bekerja sama. Nomor 1, Barl-Nassau dan Barl-Hertog. Di posisi pertama, Barl-Nassau dan Barl-Hertog adalah contoh paling rumit dan menarik dari kota yang terletak di dua negara, Belanda dan Belgia. Kota ini terdiri dari serangkaian eksklav dan enklave wilayah kecil yang berada di dalam negara lain, namun secara administratif dimiliki negara berbeda. Kamu bisa masuk ke sebuah toko di Belanda, berjalan ke bagian belakangnya, dan tanpa menyadari, kamu sudah berada di Belgia. Setiap bagian kota ini diatur berdasarkan negara tempatnya berada, dan bahkan garis batasnya ditandai di trotoar dan jalanan dengan ubin khusus. Kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari di Barl menjadi unik. Misalnya, restoran yang berada di dua negara harus mengikuti dua sistem hukum, tergantung di mana pelanggan duduk. Bahkan jam tutup toko berbeda-beda, tergantung negara mana yang mengatur zona tersebut. Kota ini adalah simbol nyata bagaimana sejarah dan perjanjian antar negara bisa menciptakan pemandangan geografis yang luar biasa kompleks dan menarik. Jadi, itu dia kota-kota unik yang berada di dua negara atau bahkan dua benua. Masing-masing kota ini punya cerita yang luar biasa tentang bagaimana sejarah, geografi, dan manusia saling membentuk satu ruang hidup yang kompleks tapi memikat. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa batas negara bukan selalu menjadi penghalang, tetapi bisa juga menjadi jembatan yang mempertemukan budaya dan kehidupan. Dari Eropa hingga Amerika, dari konflik hingga kerjasama. Kota-kota ini memberi pelajaran penting tentang toleransi, kolaborasi, dan harapan. Jadi, kalau suatu saat kamu mengunjungi salah satu dari kota ini, ingatlah,
kamu tidak hanya berjalan di sebuah kota, tapi juga menelusuri jejak sejarah dunia yang hidup dan bernapas dalam dua wajah berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya.